Yang ditunggu akhirnya datang juga. Tiba berbarengan dengan Messilgers, fans timnas sambut kedatangan Kevin Dix jelang laga kontra timnas Jepang. Ketum PSSI sampai bilang begini usai Kevin Dix tiba di tanah air dan resmi dipanggil Sintayong kontra timnas Jepang. Sang profesor skuad Garuda blak-blakan kirim alarm ke skuad Samurai Biru jelang laga Indonesia kontra timnas Jepang 15 November esok. Sintayong nekat ambil resiko turunkan pemain timnas U22 di Piala AFF 2024. Coach Justin sampai tercengang dan ngomong begini, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye baru saja merasakan kekalahan telak bersama Almere City saat melawan Feyenoord dengan skor 1-4 dalam laga pekan ke-12 era divisi. Meski gagal membawa timnya meraih hasil positif, kekecewaan Tom Haye di klub justru semakin mempertegas komitmennya untuk memberikan yang terbaik saat bergabung dengan timnas Indonesia dalam dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi Almere City yang kini berada di zona degradasi dengan hanya 6 poin dari 12 pertandingan. Meskipun hasilnya mengecewakan, Tom Haye kini akan langsung terbang ke Indonesia untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang sedang bersiap menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Kehadiran Tom Haye sebentar lagi di timnas Indonesia tentu akan menjadi sorotan, mengingat kekecewaannya di level klub. Ini menjadi kesempatan bagi Tom Haye untuk membuktikan bahwa ia dapat tampil lebih baik di panggung internasional, terutama setelah menorehkan performa solid di laga-laga sebelumnya bersama skuad Garuda. Di timnas Indonesia, Tom Haye memiliki peran yang krusial sebagai pengatur permainan dan menjadi kunci di lini tengah. Meski ada beberapa nama pesaing di skuad Garuda, pengalaman Haye di era divisi dan pengalamannya di Eropa memberikan nilai tambah bagi lini tengah timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi dua laga berat tersebut. Kevin Dix dikabarkan bisa bermain di laga timnas Indonesia kontra Jepang yang merupakan matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia pada hari Jumat 15 November 2024 mendatang. Kepastian info A1 terkait Kevin Dix akan ikut berlaga saat timnas Indonesia melawan Jepang pada Jumat nanti langsung diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui unggahan Instagramnya pada Senin siang tadi. Kevin Dix siap membela timnas Indonesia melawan Jepang, tulis Erick Thohir. Menurut beberapa sumber yang diperoleh, proses perpindahan federasi Kevin Dix telah selesai. Kevin Dix akan berangkat dari Copenhagen, Denmark menggunakan Qatar Airways pada Senin 11 November 2024 pukul 15.00 waktu setempat atau tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ia dijadwalkan tiba di tanah air pada Selasa 12 November pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kabar di atas tentu membahagiakan, sebab kehadiran pemain sekelas Kevin Dix sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat menghadapi tim sekelas Jepang. Ditambah lagi timnas Indonesia kemungkinan tidak bisa diperkuat sang bek andalan Messilgers yang mengalami masalah hamstring sejak pekan lalu. Namun kabar terbaru mengatakan Messilgers kini telah pulih dari cedera dan sempat tampil bersama FC Twente dini hari tadi kontra Ajax Amsterdam. Namun jika Messilgers benar absen, Kevin Dix diprediksi akan dimainkan Sintayong sebagai bek tengah sebelah kanan dalam pola 3-4-3. Sementara itu jika Messilgers di luar dugaan bugar, Kevin Dix akan diperankan sebagai wingback kanan. Kevin Dix dikenal sebagai versatile player, alias pemain yang dapat beroperasi di beberapa posisi. Selain bek tengah, pesepak bola 28 tahun ini dapat dioperasikan sebagai fullback, wingback kanan, wingback kiri, gelandang sentral, hingga winger kanan ataupun kiri. Harapannya kehadiran Kevin Dix dapat meningkatkan kemampuan timnas Indonesia untuk meraih poin saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Usai resmi dinyatakan akan turun menghadapi timnas Jepang 15 November nanti, Kevin Dix tampak sumringah dengan kabar yang diterimanya tersebut. Kevin Dix mengatakan akan mengarahkan semua kemampuan terbaiknya demi bisa membawa skuad Garuda terbang tinggi dan mencatatkan sejarah baru bersama tim Merah Putih di dua laga penting bulan November ini. Saya siap dan saya tidak sabar ingin melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk negara saya. Ini tidak mudah untuk menghadapi mereka, tetapi kami yakin peluang untuk kami bisa mencuri poin penting ini agar Indonesia bisa melangkah lebih jauh dari yang sekarang ini, kata Kevin Dix. Kedatangan Kevin Dix ke Indonesia ini ada kemungkinan akan berbarengan dengan back FC Twente, yakni Messilgers. Walaupun sampai saat ini belum ada kepastian resmi apakah Messilgers
akan tiba di Indonesia atau tidak jelang laga kontra timnas Jepang. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berhasil membuat Kevin Dix dapat mewakili timnas Indonesia untuk tampil melawan Jepang. Berkat kerja cepat dari semua pihak yang terkait, lanjut Erick Thohir, proses naturalisasi pemain bertahan kaya pengalaman ini dapat selesai lebih cepat dan pada akhirnya dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Jepang. Erick Thohir berharap kehadiran Kevin Dix mampu memperkokoh lini pertahanan Indonesia, apalagi lawan yang dihadapi adalah Jepang yang memiliki peringkat FIFA tertinggi di Asia. Harapannya tentu dengan kehadiran Kevin Dix, lini pertahanan Indonesia semakin tangguh. Dengan pengalamannya bermain di Liga Champions, pastinya sudah tidak diragukan lagi, kata Erick Thohir. Marcel Gers masih simpang siur bisa membela timnas Indonesia atau tidak. Menjawab hal ini, ia justru juga bingung. Back FC20 sempat mengalami cedera. Hal itu membuatnya diragukan tampil memperkuat skuad Garuda melawan timnas Jepang. Akan tetapi kabar terbaru menunjukkan bahwa Marcel Gers sudah sembuh. Pemain berusia 23 tahun ini sudah tampil ketika FC20 bersua Ajax Amsterdam. Kendati begitu, kabar apakah pemain keturunan Manado ini bisa bermain untuk timnas Indonesia ketika melawan Jepang masih simpang siur. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan bahwa Marcel Gers masih belum dibelikan tiket dari Belanda menuju ke Indonesia karena kondisinya yang cedera. Sumarji pun membeberkan hal tersebut membuat Marcel Gers akan absen saat skuad Garuda melawan Samurai Biru. Di lain sisi, Marcel Gers yang baru sembuh dari cedera mendapatkan kepercayaan bagaimana mengatur waktu istirahat, karena berikutnya ia dijadwalkan melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Anak dari Linda Tombeng ini justru memberikan jawaban mengambang. Ia tidak memberikan kepastian terkait hal tersebut. Hilgers mengatakan bahwa dirinya menjalani jadwal pertandingan yang padat, jadi harus berhati-hati jika ingin terhindar dari cedera. Banyak pemain Indonesia yang tidak bermain sebanyak kami di 20, atau dalam artian itu saya. Jadi kita harus pintar bermain dalam jangka panjang tanpa merusak tubuh kita, kata Marcel Gers. Pandit senior Coach Justin memberikan pandangan soal pelatih timnas Indonesia Sintayong, memastikan bahwa akan menurunkan skuad timnas Indonesia U22 di turnamen Piala AFF 2024. Piala AFF tidak masuk kalender FIFA, sehingga tidak berpengaruh terhadap ranking poin para peserta. Ketua PSSI Erick Thohir pada awalnya menyatakan bahwa tim yang akan diturunkan adalah tim Indonesia U22. Rencananya, Sintayong akan membuat pemusatan latihan timnas Indonesia U22 dimulai pada tanggal 26 November 2024 selama 10 hari. Pelatih asal Korea Selatan ini mengisyaratkan bakal memaksimalkan pemain-pemain yang tersedia di Liga 1 untuk Piala AFF 2024. Pengamat sepak bola nasional Coach Justin mengatakan bahwa ajang Piala AFF ini penting untuk Sintayong memberikan kesempatan kepada pemain muda. Coach Justin menyetujui dan mendukung jika Sintayong memberikan kesempatan jam terbang bagi pemain muda di Liga 1. Mantan pelatih timnas futsal Indonesia itu juga menyatakan bahwa level Indonesia kini sudah Asia karena mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.